Waktu Anda 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Sandi Febrian. Just call me Sandi. I'm from Faculty of Law. I choose the subject law. And today I want to present about the Sustainable Development Goals, namely pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia asal Indramayu dengan metode Jumatan di Desa Majasari. Kepada yang terhormat pimpinan Rektorat Universitas Wiralodra, yang saya hormati Bapak Yudi Mahmud, Insinyur Magister Pertanian, yang saya hormati Ibu Ida Yulianawati, Magister Pendidikan, yang saya hormati Ibu Dr. Siti Sumartini, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait the 17 Sustainable Development Goals. Seperti yang kita ketahui, SDGs atau Sustainable Development Goals yang sebelumnya bernama Millennium Development Goals yang memiliki arti pembangunan berkelanjutan. PBB telah mencetuskan adanya perubahan dari Millennium Development Goals menjadi SDGs. Dan kita ketahui bahwa dalam SDGs terdapat 17 tujuan. Dan di sini saya mengambil poin nomor 10, yaitu kesenjangan sosial. Dan saya kaitkan terhadap pelindungan pekerja migran Indonesia, khususnya yang ada di Indramayu bertempat di Desa Majasari. Next. Dan saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan dari yang saya teliti. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah pengangguran yang cukup tinggi, khususnya di Asia Tenggara. Setiap tahun Indonesia selalu mengirimkan masyarakat sebagai pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri, bukan karena cita-cita ataupun niat, akan tetapi dikarenakan keadaan ekonomi yang mengharuskan keadaan sehingga mereka memutuskan untuk menjadi pekerja migran sebagai mata pencaharian. Dan kita ketahui berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tertera bahwa setiap pekerja migran adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan berhak mendapatkan upah dari tempat pekerjaan mereka yang berada di luar negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita ketahui bahwa saat ini Indramayu mencapai atau menduduki poin teratas dengan jumlah pengiriman pekerja migran terbesar di Jawa Barat dengan jumlah 10.060 penduduk. Dan di sini saya menghadirkan sebuah metode atau konsep yang bernama Jumatan yang terdiri dari 3 nilai, yaitu Justice, Information, and Remittance. Justice yang artinya keadilan, Information, informasi, dan Remittance berupa pengiriman uang. Adapun kehadiran dari konsep metode Jumatan tentunya berfungsional untuk masyarakat Indramayu yang berada di Desa Majasari agar memahami dan mendapatkan edukasi tentang bantuan hukum supaya mereka yang bekerja di luar negeri sana tidak takut ketika menghadapi segala persoalan, permasalahan, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum sehingga mereka mengetahui prosedural hukum apa yang bisa mereka gunakan. Oleh karenanya, sang peneliti berinisiasi untuk menciptakan metode Jumatan. Next. Baik, ini adalah data yang saya ambil berdasarkan sumber dari BP2MI atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Di sini kita lihat bahwa Indonesia mencapai angka sekitar 113.000 dari sektor formal baik maupun informal dan jenis kelamin. Dan tentunya di sini kita lihat angkanya didominasi oleh kaum hawa atau perempuan yang dimana kesenjangan sosial sangat banyak terjadi di Indonesia. Karena pekerja migran yang berasal dari Indonesia rata-rata didominasikan oleh perempuan yang kita ketahui permasalahan dari kesenjangan sosial itu terdiri dari pemerkosaan, kekerasan fisik, pelecehan seksual, sehingga hilangnya korban pekerja migran
yang mendapat kesulitan ketika dipulangkan ke tanah air. Oleh karenanya, metode Jumatan ini hadir untuk membantu mengurangi dan meminimalisir adanya kasus-kasus tersebut. Next. Boleh di next. Baik, boleh di next. Adapun rumusan masalah yang saya buat terdapat dua. Yang pertama, bagaimana cara untuk mengimplementasikan terkait perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang dimana pemahaman tersebut harus kita edukasikan dan kita implementasikan kepada masyarakat agar mengetahui substansi dari adanya Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan dari adanya metode Jumatan yang peneliti buat, yang dimana masyarakat dapat mengetahui tahapan-tahapan yang bisa mereka lewati dan mereka lakukan supaya ketika mereka menjadi calon pekerja migran, bahkan status keluarga pekerja migran, mereka mengetahui prosedural hukum yang berlaku dan mekanismenya seperti apa bisa mereka dapatkan dari adanya metode Jumatan. Boleh di next. Lantas apa kaitannya SDGs dengan pelindungan pekerja migran Indonesia asal Indramayu? Seperti yang saya kutip, bahwasanya di sini saya mengambil poin 10 terkait kesenjangan sosial. Adanya metode Jumatan ini untuk meminimalisir setiap keadaan-keadaan dan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat, khususnya di Desa Majasari. Mengapa Desa Majasari yang diambil? Dikarenakan Desa Majasari merupakan satu-satunya desa di Indonesia yang memiliki peraturan desa terkait pelindungan pekerja migran Indonesia, yang dimana desa tersebut dikategorikan sebagai desa terapi se-Indonesia. Bahkan kepala desa dari Desa Majasari yang bernama Bapak Wartono merupakan kepala desa terbaik se-Indonesia. Oleh karenanya, desa tersebut sangat mendukung apabila metode Jumatan ini diterapkan dan direalisasikan semaksimal mungkin. Dan seperti yang saya kilas di sebelum-sebelumnya, bahwasanya model Jumatan itu terdiri dari 3 aspek, yaitu justice, information, remittance. Saya akan jabarkan satu persatu, dimulai dari justice, yaitu keadilan, yang dimana masyarakat akan mendapatkan edukasi serta bantuan hukum dari perangkat desa agar pekerja migran yang berstatus sebagai pekerja migran, baik dari keluarga pekerja migran itu sendiri, dapat mengetahui apa saja prosedural hukum yang dapat mereka kembangkan atau mereka pelajari ketika sebelum, setelah, maupun sesudah menjadi pekerja migran. Diharapkan dengan adanya justice, tentunya tata kelola dari perangkat desa tersebut dapat lebih memudahkan masyarakatnya agar lebih aman ketika mereka menjadi pekerja migran. Dan yang kedua, information, di mana informasi tersebut tentunya kami akan bekerja sama dengan Kepala Desa Majasari dan juga dengan perangkat desa yang ada di sana agar menerapkan informasi yang terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 agar masyarakat memahami bahwa Indonesia sudah memiliki undang-undang terkait pelindungan pekerja migran, namun belum direlevansikan dengan nyata. Oleh karenanya, dengan metode Jumatan ini dapat menghidupkan undang-undang yang ada serta dapat membantu penyusunan peraturan desa maupun peraturan daerah. Dan yang ketiga, remittance atau terkait pengiriman uang, yang dimana masyarakat akan mengetahui sistematis bagaimana cara mengirimkan uang untuk keluarganya di kampung halaman supaya tidak perlu mengirim uang melalui pihak ketiga atau sponsor. Dikarenakan banyak masyarakat yang berstatus tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran yang dimana mereka mengalami penipuan atau pengurangan dalam segi finansial ketika mereka mengirimkan uang untuk keluarganya. Oleh karenanya dengan adanya remittance bisa membantu mereka agar lebih tahu tahapan-tahapan dan aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk mengirim uang untuk penerima dan keluarga yang berada di kampung halaman mereka, sehingga uang yang dikirimkan tidak ada pemotongan, tidak ada pengurangan, tidak ada penipuan dan masalah-masalah lainnya. Boleh di next. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui proses perkembangan dari implementasi yang diwujudkan, dan yang kedua mengetahui upaya apa saja yang ada dari metode Jumatan tersebut. Dan metode penelitian yang saya ambil ada 2. Yang pertama, doctrinal research,
Dan yang kedua, diambil dari instansi yang terkait, seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Boleh next. Dan ini adalah lokasi penelitian yang saya ambil, yang saya katakan bahwa ini adalah satu-satunya desa terapi di Indonesia. Karena kepala desa yang bernama Bapak Kuwartono telah mendapatkan achievement resmi dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Adapun peta jalan penelitian terdapat 4 tahapan. Yang pertama pembuatan konsep, yang kedua pengimplementasian model jembatan, yang ketiga pengedukasian atau penafsiran dari perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan yang terakhir perancangan atau perumusan dari peraturan daerah yang disusun didampingi dengan metode jembatan. Dan ini adalah jadwal penelitian yang sudah dirangkap, terdiri dari 7 langkah atau 7 step. Sebaik-baiknya manusia, dialah yang bermanfaat bagi orang lain. Jikalau metode ini terlihat sederhana, setidaknya dapat berguna untuk sesama. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan kepada Dewan Juri untuk berkomentar. Baik, terima kasih. Saudara Sandi ya? Betul Bapak. Baik, saya cukup bangga, tadi Anda pemaparan bagus ya. Ini saya lihat agak menarik juga ini kaitannya dengan tenaga migran ya. Betul Kemudian Bapak. Majasari itu kalau bilang Majasari itu saya suka teringat kenangan. Karena saya juga sering bekerja sama dengan Pak Wartono ya, mulai dari, nah kalau Anda ke sisi hukum, kalau saya sisi pemberdayaannya, kaitannya dengan tadi kaitan dengan migran supaya suaminya tidak ngelus-ngelus paha orang, maka ngelus paha sapi. Penelitian dengan saya mengenai, jadi suruh beli sapi, melihara sapi daripada ngelus paha orang, jadi lebih baik ngelus paha sapi gitu ya. Oke, pertanyaan saya pertama adalah tadi dalam mungkin saya sarankan dulu yang pertama, ini tulisannya sebetulnya kalau dari panduan sudah bagus, hanya masih ada beberapa kekurangan. Yang pertama adalah saya tidak melihat ada visualisasi gagasan kreatifnya. Bagi saya yang bukan orang hukum, ini baca hafalannya banyak banget gitu ya. Baca undang-undang itu saya yang pengen hanya pembukaan undang-undang dasar saja gitu kan. Nah, kalau ada itu saya kira akan mudah saya memahaminya, tapi tidak apa-apa. Kemudian di gagasan ini juga saya lihat, nah mungkin nanti bisa kemudian di gagasan ini juga Anda tadi saya lihat ada roadmap penelitiannya. Jadi ini penelitian saudara atau bukan? Iya. Penelitian untuk tugas akhir juga nantinya? Oh bukan Pak. Oh bukan. Iya. Karena ini ada roadmapnya segala kan gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, dari metode ini kalau dilihat dari roadmap sebetulnya ini sudah dilaksanakan sampai fase yang terakhir atau pada tahapan mana nih karya ilmiah yang Anda susun ini? Dari roadmap yang Anda buat tadi sudah sampai tahapan mana? Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk penyusunannya sebenarnya untuk relevansinya ya, untuk implementasinya itu belum 100%. Masih sekitar 60%. Nah, dikarenakan kita ketahui bahwa undang-undang untuk perlindungan pekerja migran itu sudah ada. Namun peraturan daerahnya itu belum ada. Oleh karenanya saya mengambil lokasi di Desa Majasari agar bisa merancang peraturan desanya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita ke peraturan daerah, kita membuat perdesnya terlebih dahulu supaya lebih terarah dan lebih tersistematis dari tahapan bawah. Nah, adapun penyusunan dari perda itu 2 minggu yang lalu sudah pernah ada pembahasan di Hotel Trisula, dan sampai saat ini belum ada kabar berkelanjutan tentang perda tersebut. Pada akhirnya sang peneliti berinisiatif untuk menciptakan perdesnya dari Desa Majasari tersebut. Bentar. Biasanya aturan kan biasanya dari atas dulu ya. Perundang-undangan tuh bisa top down, bisa bottom up. Soalnya kan biasanya agar tidak berbenturan gitu loh, artinya perda perbub misalnya atau perda, kemudian baru perdes kan gitu ya, supaya aturan yang di bawah itu tidak juga berbenturan dengan aturan di Tergantung atas gitu ya. kontennya Pak.
Ya itu, sebetulnya. saya nggak tahu ini, Iya. karena saya bukan itu. Tapi nah, kemudian metode jumatan ini kan banyak ya. Tadi dari justice, kemudian Information. apa tuh, Information. information dan Remittance. remittance gitu ya. Nah, ini kan ada 3 ini. Bagaimana sih langkah saudara? Karena kan targetnya tetap masyarakat kan, Ya, betul, Pak. atau tenaga migran ini termasuk saya bagaimana implementasinya langkah-langkah saudara di lapangan terhadap baik aparat maupun terhadap warga Majasari yang akan berangkat dan sebagainya, sehingga metode ini mengena gitu. Itu aja, saya minta penjelasan bagaimana langkah-langkah saudara, karena kan ini gagasan saudara, bagaimana implementasinya nanti di masyarakat. Itu kan seperti itu. Termasuk sosialisasinya juga kan seperti itu. Coba saya ingin minta penjelasan. Baik, terima kasih Bapak. Ingin menambahkan pertanyaan yang sebelumnya Bapak, bahwa saya kebetulan mahasiswa hukum juga, jadi mau mengeluarkan bahasa hukum, ada namanya lex specialis, yaitu aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum. Kan kita ketahui bahwa untuk pelindungan pekerja migran itu ada undang-undangnya, berarti undang-undang tersebut kan bersifat general. Sedangkan kalau kita ciptakan perdesnya atau perdanya, berarti kita bisa memanfaatkan lex specialis tadi. Itu untuk pertanyaan yang sebelumnya Pak. Oke, terima kasih. Dan untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah yang akan saya ambil, yang pasti yang pertama, karena berhubung di desa Majasari tersebut sudah ada perangkat desa, dan perangkat desa tersebut sudah memiliki website. Jadi tugas saya ketika berkunjung ke sana cukup memberikan pengarahan kepada perangkat desa yang ada dengan prosedural atau aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh desa tersebut. Karena di Indramayu sudah banyak desa yang mempunyai website pribadi atau website masing-masing. Jadi bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk menciptakan atau membuat suatu informasi yang kita upload, yang kita posting di website tersebut terkait pelindungan pekerja migran, di mana masyarakat akan lebih mudah. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke balai desa atau nanya-nanya ke warga yang paham soal gadget dan sebagainya, tidak perlu. Mereka cukup bisa menggunakan gadget masing-masing, di mana mereka bisa mengakses dari website tersebut dan mereka tinggal menggali informasi yang setiap hari atau setiap bulan diupdate dalam website tersebut terkait pelindungan pekerja migran. Dan di situ bisa mereka akses semuanya, baik tentang keadilan, tentang informasi, dan juga tentang pengiriman uang. Jadi tidak perlu untuk bertanya-tanya keluar rumah atau mengunjungi balai desa. Ataupun jika mereka masih kurang jelas dengan penggunaan website tersebut, mereka bisa datang ke balai desa, dan tentunya di sana pasti akan dijelaskan secara rinci dan detail oleh perangkat desanya. Jadi tugas saya hanya memberikan pengarahan kepada orang-orang desa yang ada di sana. Karena di sini saya masih sebagai mahasiswa, saya hanya sebagai tenaga pembantu untuk perangkat desa yang ada di sana. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nanti ujung-ujungnya kan ke masyarakat gitu ya. Iya, Pak. Meskipun Anda tadi hanya bantu gitu kan ya. Kan ada dua sisi. Kadang-kadang masyarakat itu kalau datang ke balai desa juga agak segan. Mau bertanya juga malu kan gitu. Nah, artinya upaya apa langkah dari saudara selain ke perangkat untuk ke masyarakatnya itu seperti apa? Apakah sudah, atau kalau belum termasuk sini, saya kira ini perlu dilengkapi juga langkah-langkah untuk terutama adalah ke buruh migran, karena tadi ada, dan juga mungkin ke calon yang akan berangkat seperti itu. Nah, ini masukan saja seperti itu, sehingga supaya agak lebih lengkap. Jadi tidak hanya terfokus pada aparat, tapi justru kan objeknya adalah masyarakat kan, itu yang supaya lebih mengenal ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Yang pasti yang pertama, langkah yang akan saya ambil pengumpulan data. Karena saya harus tahu ada berapa jumlah masyarakat di desa tersebut yang menjadi pekerja migran. Dan yang kedua, meminta data yang berstatus keluarga dari pekerja migran tersebut. Ada berapa orang yang saudaranya atau orang tuanya menjadi pekerja migran. Agar ketika melakukan survei, kita tidak salah tempat dan tidak asal masuk ke rumah warga. Tapi kita sudah tahu tujuan kita kemana. Jadi ketika saya memasuki rumah warga, saya tahu bahwasanya rumah yang saya kunjungi ini adalah rumah dari warga yang berstatus pekerja migran. Jadi ketika saya mengunjungi rumahnya satu persatu, saya sudah tahu apa yang akan saya sampaikan dan bisa menghemat waktu juga, Pak.
karena kan nggak mungkin kita keliling atau mengunjungi setiap rumah yang ada di desa tersebut. Jadi saya harus mengumpulkan datanya terlebih dahulu, data dari pekerja migran itu sendiri maupun dari keluarga yang ditinggalkan. Dan tentunya hablum minallah hablum minannas, juga menjalin silaturahmi antara saya dengan masyarakat agar masyarakat tahu bahwasanya di Indramayu masih banyak yang peduli dengan adanya pekerja migran. Jadi tidak hanya ada stigma hanya sekedar mengirim, tapi mengirim sekaligus membantu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Bahasa Inggris menanti dulu ya. Terima kasih. Ini San, mungkin Ibu tidak akan menanyakan ya, cuma sekedar memberi masukan dan penguatan saja bahwa memang persoalan buruh migran ini complicated ya, artinya kompleks, banyak stakeholder yang berperan di sini ya. Dalam artinya memang kalau dikaji dari perspektif hukum ini memang adalah tugas bersama dari stakeholder ya semua, dari penguatan regulasi sampai kepada implementasi. Nah kemudian juga persoalan sosialisasi penting, ini salah satunya sebetulnya aspek sosialisasi dengan adanya metode Jumatan itu supaya masyarakat terutama yang bersangkutan sebagai pekerja migran ini tahu apa hak dan kewajibannya yang telah diatur. Nah, memang di sini untuk perda kita sepertinya belum ada ya. Jadi gagasan memang tidak mengapa perdes dibentuk dulu, artinya itu merupakan suatu apa ya? Jadi kearifan lokal tuh dalam hal ini kondisi dari masyarakat desa setempat ini seperti apa. Nah itu yang memang karena sedang melakukan penelitian, ini saran Ibu ya ke depan. Jadi Jumatan itu ya meskipun tadi Ibu mendengarnya itu setiap perangkat desa memiliki website, tapi alangkah baiknya nanti Sandy beserta tim itu membuat aplikasi yang nantinya bisa aplikatif gitulah ke masyarakat. Ya memang dari metode Jumatan itu awalnya gagasannya, tapi kemudian bikinlah semacam link ya supaya masyarakat terutama yang berkepentingan dalam hal ini ya si calon TKW ini bisa tahu hak dan kewajibannya apa yang dituju pada pra penempatan, selama penempatan sampai kepada pos penempatan atau pasca penempatan, itu harus ada di situ terkait dengan edukasi hukumnya. Jadi alangkah nantinya komprehensif sifatnya gitu ya. Jadi ini masukan dari Ibu saja ya, bahwa tidak hanya gagasan Jumatan itu ya nanti, tapi juga bentuk aplikatifnya apakah berupa website yang bisa bisa diakses oleh masyarakat ya nanti ini bisa dikembangkan nantinya ya, tidak hanya di Desa Majasari sebagai objek penelitian, tapi juga terutama semua desa-desa di Indramayu ya, karena memang Indramayu telah menjadi lumbung ya, artinya lumbung dari TKW TKI tersebut. Nah, bagaimana hak dan kewajibannya? Karena pahlawan devisa ini wajib kita lindungi, ya. Ini pahlawan devisa ini mesti kita apresiasi, ya, hak dan kewajibannya, karena dia adalah penghasil devisa terbesar pada sektor non migas. Nah, itu data-data itu harus masukkan sebetulnya sebagai pelengkap ya. Jadi tidak hanya berkutat pada what should do that gitu, tapi juga what should be, apa yang harusnya ada gitu ya. Nah, itu saran Ibu saja nanti, karena mungkin juga ada dosen pembimbing ya yang mengguidance ya di sini ya. Oke. Tadi saran Ibu tolong lengkapi ya, penulisan memang sudah betul, cuma lengkapi dengan langkah-langkah. Kemudian juga nanti apa tantangan ya yang mesti dihadapi, pasti masukkan itu nanti ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan ya sebagai penguatan atau masukan ya. Oke, terima kasih. Silakan kepada Terima kasih Miss Ida. Ibu. Thank you, Bu Tini. Good morning, Sandy Febrian. Morning, Miss. I think you will have no problem in Thank you, answering my Miss. questions. I just want to know how will the Jumat method is run well in the society.
how will you check it? Oke. Bagaimana cara Sandi mengecek nanti kalau sudah bisa diimplementasikan bahwa itu memang berjalan sesuai dengan apa yang Sandi inginkan? Cara ngeceknya bagaimana? In English, please. Thank you for the question. Absolutely, I wanna make one application to invite all the public, and the public can searching all the news, all the issue about safety from pekerja migran Indonesia. Sorry, I would like to answer in Indonesia. Dan tentunya dari aplikasi itu yang nanti saya ciptakan bisa mempermudah masyarakat yang ada di Desa Majasari agar mereka cukup mendownload, karena sekarang aplikasi itu bisa kita buat apabila hanya sekedar untuk genre seputar informasi, ukurannya itu hanya minimal 10 MB dan itu tidak terlalu memberatkan untuk masyarakat. Jadi dari aplikasi itu mereka bisa mengetahui dan juga sekaligus dari baik pengguna maupun pencipta bisa saling mengecek informasi data yang masuk. Apalagi itu untuk produk nyatanya. Tapi untuk produk yang lebih sederhananya, we can use Google Form. In Google Form, we can using to analytic all the database from public. Jadi data-data dari masyarakat itu bisa direkap dari adanya Google Form. Jadi ketika masyarakat yang ingin mengikuti edukasi dari Biro Pelindungan Pekerja Migran, mereka bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu, sehingga kita mudah untuk merekap data-data siapa masyarakat yang ingin membutuhkan bantuan dari kami sebagai pencipta metode Jumatan. Terima kasih, Miss. Okay, I want to continue with Ibu Tini's idea about what is it? You try to develop your own website, yeah, because it seems good, but we don't know how you will do that. There is no steps, ya, tidak ada langkah-langkahnya. Jadi, if you want to try to develop something, itu sudah harus ada namanya apa. Misalnya, tidak apa-apa nanti juga ketika di tengah jalan itu berubah. Nama websitenya apa, bagaimana Sandinya sebagai mahasiswanya itu berperan sebagai apa, siapa saja mahasiswa yang terlibat, kemudian apa developernya siapa, yang mengecek siapa, kemudian bagaimana kalau ada masalah itu siapa yang harus bertanggung jawab dan lain-lain. Because if you talk about the information, we are what is it? Apa katanya kita tuh tenggelam dalam dunia informasi. Informasi apapun bisa dicek di website. Jadi informasi apa yang baru dari Sandi itu kan tidak tahu, ya. You have to have something new to be given to the migrant workers. Kemudian juga apa sih bedanya website Sandi dengan apa itu ada beberapa badan yang juga menanggulangi masalah-masalah migran worker. Apakah akan bekerja sama dan lain-lain. So I think my suggestion for you itu untuk membuat aplikasi atau langkah-langkah yang jelas stepnya. Nanti juri yang lain, ya, ketika Sandi mungkin ke LL2 Dikti akan menanyakan juga how you will measure, ya, whether or not your apa itu method itu memang tercapai. Kemudian time bound juga, kapan waktunya, ya. Kemudian harus realistis dan lain-lain. Kemudian saran saya yang kedua adalah about the way you write your proposal. Itu there are so many writing error, ya, capitalization, punctuation, accuracy, spasi itu ada yang 2 dan 1,5, mungkin karena buru-buru. Jadi semua orang juga buru-buru yang ada di sini. Nanti dicek lagi untuk penulisannya, Sandi, ya. Siap, Jadi itu saja. Yang belum ada itu langkah-langkahnya, namanya apa, bagaimana cara untuk mengecek apakah aplikasi tersebut bisa dilaksanakan atau tidak. Thank you. Okay, thank you very much, Miss. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.